Di video hari ini aku mau bedah piano, di mana aku akan review permainan piano kalian biar orang yang gak les pun bisa dapat saran yang personal layaknya les privat. Aku udah punya 500 murid total di sekolah musik onlineku dan tiap minggu aku rutin bedah piano permainan mereka. Dan aku pengen banget share apa aja saran-saran aku ke kalian semua karena kalian pun juga bisa belajar dari saran orang lain. Oke, kita langsung dengar aja ya. Detik 30 ada line klise. Nah, jadi kita ini bagus nih. Jadi langsung dikasih tahu aplikasinya yang mana. Langsung kita dengar aja ya. Banget sih sound efeknya ya. Itu ada secondary dominan tadi tuh. Oke, itu bagus voice leading. Nice inversion. Importnya bagus. Oke, ya benar yang klisenya ya. Lima. Lagi. Oke, tepuk tangan teman-teman untuk permainan dari Kak Andri. Oke, kalau Kak Andri dari dulu emang udah nggak pernah diragukan mengenai harmoninya. Oke, kalau secara comping juga udah bagus. Tadi banyak sound efeknya, jadi udah membangun suasana juga. Kalau secara improvisasi juga bagus. Kenapa? Karena tadi ada yang namanya counterpoint voice leading ya. Jadi nanti aku tunjukin ke teman-teman. Nah, kita bedah harmoni dulu deh ya. Harmoninya mungkin Kak Andri cuma ngomong ada line klise, tapi sebenarnya ada banyak banget aplikasinya teman-teman. Kamu mau permainannya dibedah sama aku biar jadi jago? Cek deskripsi video di bawah. Lanjut videonya. Nah, aku pengen ngebedah nih. Ya, aku juga ada tulis di notes aku. Pas detik 14 itu tuh ada secondary dominan. Secondary dominan, kita coba denger nih. Nah, di B minor ya. Di D ya, D mayor artinya. Coba, kayaknya detik sini deh. Nah, ini kedengarannya, ini secondary dominan atau bukan? Iya, ini secondary dominan. Kan dari A nih, dari A mayor pengen ke B minor. Jadi rumusnya adalah kita, kalau sebelum ke B minor kita masukkan chord kelimanya, yaitu apa? Ini kan, F sharp ya. Tapi yang dilakukan Kak Andri adalah Kak Andri memakai inversionnya. Jadi biar bassnya tuh flowing begini. Jadi kan F sharp 7 itu kan bisa dimainin begini, tapi juga bisa dimainin begini. Bisa juga. Nah. Jadi bagi teman-teman yang pengen dari chord 5 ke 6 minor, teman-teman bisa memakai. Nah, itu trik yang sering banget dipakai oleh orang-orang worship. Jadi chord 5, terus chord 3 mayor ke 6 minor, tapi 3 mayor itu di inverse. Oke, yang bagus banget itu kalau secara improvisasi itu ada namanya voice leading counterpoint. Kita coba denger pas detik 21. Ya, di sini. Oh, bukan detik 21, detik sebelumnya, 18. Sorry, wait. Nah, ini tuh I would say itu counterpoint. Jadi kalau misalnya ada yang nyanyi, tapi kita ada melodi independen sendiri. Nah, itu bagus banget. Itu namanya voice leading counterpoint ya. Ini bentuk dari improvisasi. Jadi udah bukan bentuk progresi lagi. Aku pengen tunjukin aja ke teman-teman. Jadi kalau di chord 4, yang teman-teman lakukan adalah 5-nya ini nih, teman-teman gerakin ke flat 6 sama 6.
Jadi udah ada kayak 5 line cliche. Makanya kan jadi ada 5 line cliche. Makanya bagus juga. Nah, yang di highlight sama Kak Andri adalah detik 30, yaitu line cliche. Kita bisa dengar lagi, menurut aku udah bagus banget aplikasinya. Nah, cocok banget. Jadi aku gak ada complaints on that. Di 25 ke 6 minor. Nah, ini juga aplikasi dari 25. Nah, jadi kalau teman-teman di C, teman-teman kan biasa kan ada chord tuh, F ke G ke E minor ke A minor ke D minor ke G ke C. Jadi ada progresi kayak begitu biasanya kalau di lagu-lagu worship. Jadi F itu biasa ke G terus ke E minor. Nah, daripada kita main F terus G terus E minor, kita bisa kadang ubah tergantung melodinya. Kita ubah jadi F sharp minor 7 flat 5 terus B7. Oke, untuk itu 25 dari E minor. Jadi kadang-kadang aku kalau misalnya ada progresi yang biasanya works 4 5 terus 3 minor, yang aku lakukan adalah 4 5-nya aku ganti. Cocok juga kan ya? Nah, terus yang terakhir itu pas ending Kak Andri memakai yang namanya modal interchange 125. Jadi karena kita memakai flat 6, flat 7, flat 1, itu ada modulnya di modul namanya di harmonization. Tapi kalau pengen gampangnya, nggak mau dimengertiin teorinya adalah teman-teman untuk memakai ending yang megah, membuat lagu jadi megah, endingnya memakai flat 6, flat 7, dan 1. Jadi overall permainan Kak Andri udah bagus banget. Mungkin Kak Andri ada pertanyaan? Nggak ada kok, aman. Nggak ada, oke siap, thank you banget Kak Andri udah submit. Oke. Kak Steven hadir ya kayaknya ya. Oke, tepuk tangan teman-teman untuk Kak Steven. Mungkin Kak Steven bisa on cam. Oke, koneksinya jelek ya. Oke, aku langsung kasih beberapa saran aja. Oke, yang aku rasa harus bisa di work on itu adalah tempomu. Dalam artian bukan tempo, tapi ibarat gini, ini tuh konotasinya jadi nggak konsisten temponya. Jadinya yang kamu harus lakukan Steven adalah memakai metronom. Jadi yang harus Kak Steven lakukan adalah memakai metronom biar konotasinya nggak berantakan. Karena chord-chordnya udah oke, ada beberapa improve-nya aku bisa kasih. Tapi yang bisa harus diwork on adalah sebenarnya seberapa temponya tuh konsisten. Dalam artian kita tuh mainnya itu tuh rata, temponya rata. Jadi jangan ampe temponya tuh nggak rata, karena itu tuh menghancurkan the overall experience sebenarnya gitu. Dalam kita mendengar permainan. Jadi konsernya Kak Steven tadi chordnya mungkin beberapa salah, tapi konsernya temponya konsisten aja, temponya rata, itu pasti orang-orang tuh nggak gitu sadar. Tapi karena jadi temponya nggak rata, jadinya mengganggu experience dalam mendengarnya. Itu yang pertama. Nah, kita coba nge-review permainan piano dalam chordnya ya. Nah, aku ada 3 detik 31 sekitar sini. Kita lihat. Nah, yang ini bisa di-improve nih menurut aku nih. Mainnya di D ya. Nah, aku ngerti itu tuh adalah secondary dominan. Jadi dari E minor terus ke E mayor kan.
Nah, ke E major terus ke A. Jadi aku ngerti konsepnya. Tapi yang ini kayaknya ada salah not pencet dikit nih. Coba ini kayaknya apa nih, kita coba. Nah, yang Kak Steven lakukan memainkan ini nih. Jadi tangan kirinya. Nah, ini sayang banget karena ini tuh jadinya konotasinya bukan E mayor lagi, E mayor on inverse. Tapi jadi konotasinya kayak contohnya A flat minor. Jadi iya, atau ya G sharp minor lah. Jadi ibarat kayak kita memainkan chord. Wah, ini udah chord ini ya, udah chord kayak 4 sharp minor. Makanya jadi konotasinya ada note yang salah. Nah, mestinya kalau pengen kayak begini, jangan mainnya begini, tapi mainnya begini. Jadi pencetnya E, bukan E flat. Nah, jauh lebih enak ya dibanding mainnya begini. Nah, jadinya beda chord bahkan. Kalau kita salah mencet aja, udah konotasinya berbeda chord. Jadi udah bukan secondary dominan lagi, tapi itu namanya chord yang outside. Jadi udah namanya modal interchange. Kita meminjam chord dari kunci lainnya. In which itu kan bukan intensinya, tapi kedengaran orang jadi intensinya begitu. Nah, jadi sebenarnya itu ini pelajaran lah buat teman-teman semua juga, bahwa sepenting itu dalam playing the right notes, apalagi dalam harmoni. Soalnya kita salah pencet setengah aja. Ini kan cuma bedanya setengah ya sama ini. Tapi orang tuh ngedengeran langsung berbeda. Gitu. Ini kan E on G sharp. Tapi kalau kita dengerin gini, langsung kayak kedengeran G sharp minor atau ya G sharp power chord lah. Jadi bisa begini, bisa begini. Tapi kan itu bukan konotasinya. Oke, terus ada juga detik 43 di sekitar sini. Itu kan ya. Jadi aku ngerti ini tuh mau sebenarnya bukan konsep yang ada di cara bikin progression gitu-gitu aja, tapi ini konsep apa? Oh enggak sih, ini descending progression lah bisa dibilang ya. Ini kebetulan aja gak cocok sama melodinya. In some cases ini works. Ya kan enak kan? Tapi kebetulan aja ini gak works karena melodinya jatuhnya di sini. Menghasilkan suara apa? Fourth. Ini suara yang kurang enak didengar. Jadi emang kadang yang aplikasi dari cara kerja progresi gini-gini aja tuh gak bisa works di seluruh lagu atau di penggalan ini karena melodinya ketabrak. Ini salah satu bentuk yang melodinya ketabrak. Makanya kedengarannya agak salah juga. Padahal sebenarnya aku ngerti intensi dari Kak Steven. Jadi emang itu yang udah lumayan advance lah. Jadi yang ini I'll let it slide aja lah. Kalau contohnya sampai ke main, sebenarnya orang tuh gak akan sadar banget. Tapi mungkin yang udah familiar dengan konsepnya akan sadar. Kita terakhir lagi menit 1-3 detik itu endingnya aku ngerti intensinya juga. Nih. Nah, endingnya tuh yang aku ajarin. Jadi yang kalau di C tuh F sharp, F minor, C on E, C minor on E flat, D minor, terus C sharp minor 7, C minor 7. Nah, ini enak nih. Ini salah satu contoh dari descending descending progression. Jadi emang ada di modul juga. Ini kita coba review ya. Masih benar? Nah, sebenarnya ini chordnya lumayan enak. Tapi kayaknya ada salah pencet dikit deh ini. Jadi ada ininya nih, minor secondnya. Kalau nggak salah kepencet ininya ya, C sharpnya. Jadi kepencet C sharpnya, jadinya orang tuh walaupun ini udah bagus, ini chord yang bagus. Jadi ini cocok sebenarnya. Ini cocok banget.
Tapi sayangnya aja adalah kepencet ini kan. Jadi kedengeran minor second ya. Jadi orang tuh malah konsennya di sini. Gitu. Jadi malah menghancurkan experience-nya. Nah, ini juga nggak usah pencet itu ya. Bentar aku review dikit. Nggak usah inilah ya, chordnya ya. Aku buka perfect pitch, jadi aku cuma kira-kira dari interval-intervalnya. Nah, tapi ini salah nih. Kamu gini aja. Jadi pakai E flat 7. Nah, sebenarnya aku tuh jarang saranin orang-orang untuk lanjutin ke E flat. Soalnya kadang nggak works. Lebih mayoritas itu nggak works sebenarnya, dari E minor terus ke E flat minor 7. Saran aku, kan kita udah maksa nih, udah bukan maksa lah, tapi kita udah progresif gitu. Pas udah nyampe E minor, saran saya untuk teman-teman yang pemula langsung ke A mayor aja. Jadi langsung ke chord 5-nya baru ke D. Karena ke sharp 1 mayor 7 ini, atau kita mainnya contohnya sharp 1 mayor 7 atau sharp 1 7 masih works. Tapi kadang ketabrak sama melodinya. Nah, ini mungkin salah satu bentuk ketabrak melodinya. Bisa begini, tapi menurut aku jauh lebih enak. Sorry. Nah, kan jauh lebih enak atau daripada kita maksa begini. Nah, jadi saran aku buat teman-teman yang mau pakai ending yang aku taktik aku tuh, jangan lanjutin ke sini. Mending langsung buang aja ke A. Balik ke D. Gitu. Permainan terakhir. Nah, ini bagus banget nih chordnya nih. Saya kira itu kerasa banget. Pribadi mengenal hatiku. Ini emang gak ada videonya, emang hitam doang ya. Ya, second dominan. Oh ya, oke. Good banget ini. Di D mayor ya. Chordnya bagus nih. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan sebentar. Wait. Ya, tepuk tangan untuk Kak Novan. Kak Novan apakah hadir di sini? Apakah hadir Kak Novan di sini? Apakah hadir? Hadir, bisa on cam ya. Mic aja, oh nge-lag. Oke, siap. Oke, Kak Novan, oke, permainannya oke banget. Ada beberapa aplikasi yang nggak cocok. Itu sekali lagi karena advance, karena melodinya nggak cocok. Atau contohnya emang nggak sesuai konteksnya. Tapi kita coba review dulu. Kayak contohnya pas detik 9 itu udah langsung mulai tuh. Langsung masuk aplikasinya. Na 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 na
Detik 38 ya aku. Oh nih, bukan detik 9, detik lebih awal, sorry. Nah, ta na na na, do minor, ta 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 ta. Nah, pas ini, jadi pas ta 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 ta. Ini kan G-nya lama nih. Bisa banget pakai teknik Kak Andri contohnya. Ta na 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 na. Nah, ta na na. Jadi kayak ibaratnya udah kayak line cliche sih sebenarnya. Tapi line cliche yang sangat cepat. Tapi aku nggak pernah mikirnya kayak line cliche. Tapi ya sesimpel kita bikin counterpoint aja. Na 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 na. Na na na. Nah, jadi mungkin bisa saran untuk Kak Novan. Ada satu feedback yang aku bisa kasih. Coba detik 5. Bagus sekali dominan. Nah, yang ini. Na 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 na. Nih pas chord ini nih. Coba aku mainin lagi. Mainnya ini kan. Terus chord apa nih bentar? Nah. Iya, jadi na 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 na. Terus ke chord. Nah, itu nggak cocok dari G. Terus aku ngerti konsepnya. Jadi sebelum ta 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 ta, terus kan ke A mayor kan? Nah, sebelum A mayor dimasukin 25. Na 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 na. Itu konsep dari Kak Novan pasti. Na 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 na. Nah, menurut aku nggak cocok. Bukan karena gimana, karena emang jarang dipakai aja. Jadi dari chord 4 terus ke chord 5, jarang banget chord 5-nya itu tuh kita pakein 25-nya. Itu hampir gak pernah. Hampir gak pernah. Jadi kita memakai chord, iya, kelimanya tuh jarang banget sih di F. Jadi sebelum dari na na na, terus nggak pernah. Nah itu makanya langsung wah ini salah aplikasi. Bukan salah aplikasinya, aplikasi secara teori benar, tapi secara praktek jarang banget dipakai. Jadi sebelum ke chord 5 nggak perlu ada 25 tuh nggak usah. Na 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 na. Mending pakai chord ini. Ya, jadi F mayor, terus G tapi on F. Na, 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 na. Jadi kalau ke G tuh jangan pakai 2 minor sama 5-nya, nggak cocok. Tapi selain chord G, selain itu normal kok, aman. Iya sih, selain itu, iya, saran itu aku itu doang tuh, yang detik 54 tuh. Na, na, na. Pribadi yang mengenal segitu aja, jadi nggak perlu 2 minor sama 5-nya. Tapi selain itu chordnya bagus-bagus, sudah cocok. Iya sih. Jadi mungkin Kak Fajar ada Kak Novan ada pertanyaan? Ini bagus tuh second dominannya, 2/5-nya. Pakai flat ini bagus banget nih. Line klise di mana ya? Coba ya. Nah, terus line klise tuh. Nih, line klise itu sebenarnya gampang, teman-teman. Line klise itu teman-teman aplikasiin kalau chordnya tuh panjang terus diem. Jadi kecualinya kan awal kan cuma chordnya D. Bayangin, itu cuma D mayor selama 2 bar full tuh cuma D. Baru ke E minor. Nah, jadi ini tuh yang kayak gini biasanya jadi ladang buat line klise.
Ta 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 ta. Na 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 na. Ta 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 ta. Itu nggak cocok. Tapi ya, itu salah satunya tuh. Jadi pas awal-awal, jadi yang kalau teman-teman ngeliat chord ini kok kayaknya chordnya panjang banget ya. Aku harus apain ya? Pakai line klise. Gitu. Oke. Cukup ya artinya ya. Oke. Hari ini gitu aja. Diriku malah pahamnya masuk ke tujuan chord yang mana dulu. Bener juga. Jadi soalnya kan line klise itu kan ada chord tujuannya. Jadi kalau begini, itu baru ke F. Itu bisa kita masukin. Tapi kayak begini, itu kan tetap C. Jadi maksudnya tujuannya tuh tetap C. Jadi dari C dia ada journey aja, tapi balik lagi ke C. Jadi emang bener yang klise kita perhatiin tujuan chordnya juga. Tapi biasanya kan chordnya chord panjang nih. Ada contohnya D mayornya panjang banget, terus ke G. Nah itu kan udah ladang banget buat line klise-nya yang begini. Jadi yes, kita bisa merhatiin chord tujuannya, tapi kita juga bisa perhatiin seberapa panjang chordnya yang satu doang. Intinya begitu. Oke. Pertanyaan terakhir, kau mau tanya kalau di lagu Bapak Kau Setia bisa diimplementasi 2/5 backdoor gak? Gini, aku pengen kasih tahu saran aja untuk 2/5 backdoor, oke? Untuk semua lagu 2/5 backdoor itu sebenarnya implementasinya itu sangat bukan jarang. Itu kenapa? Karena sering banget melodinya ketabrak. Soalnya kan ini kan udah playing outside kan. Jadi melodi yang works untuk di F minor sama di B flat ini sebelum ke C, ya contohnya F works, G works. Tapi contohnya E masih works. Soalnya kita bisa itu masih works karena pas di F minornya kita menghasilkan suara F minor mayor 7, in which ini sebenarnya indah banget chordnya. Terus pas di B flatnya kita bikin sharp 11. Jadi masih enak. Kalau D works, kalau C works. Nah tapi A, jadi kalau melodinya A itu nggak akan works tuh, pakai 2/5. Kalau melodinya di B jatuhnya, itu nggak works juga, kita pakai backdoor 2/5. Jadi nanti tinggal cocok-cocokin aja dengan melodinya. Kalau contohnya melodinya ada A sama B, pas penggalan backdoor 2/5-nya pasti nggak akan cocok. Ini jadi berlaku untuk semua lagu, gitu ya.